Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum membahas materi yang akan kami bahas, kami akan memperkenalkan diri dulu, yaitu dengan saya sendiri Yola Amanda dan rekan saya Cindy Togi Marito Sitorus. Pada malam hari ini kami akan membahas tentang aspek matematis yang bisa dipelajari dari virtual tour Istana Siak. Nah, pada pembahasan pertama yaitu tentang bangun datar, bangun ruang, dan pengukuran akan dibahas oleh Cindy. Kepada Cindy, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Yola. Di sini saya akan membahas aspek matematis dari eksplorasi Istana Siak. Nah, yang pertama itu ada geometri bangun datar. Nah, di sana kita bisa perhatikan dari lantai, jendela, dan pintu istananya. Nah, di sana kita bisa temukan ada bentuk persegi dan persegi panjang. Lalu kita bisa lihat juga dari lampu hiasnya. Nah, di sana lampu hiasnya itu berbentuk seperti lingkaran dan atapnya ada juga yang berbentuk segitiga. Nah, kita akan masuk ke contoh soalnya. Misalnya, lantai ruang utama istana berbentuk persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebarnya 15 meter. Berapakah luasnya? Jadi penyelesaiannya itu yaitu dengan memasukkan rumus luas persegi panjang. Adapun rumusnya itu panjang dikali lebar. Jadi tadi panjangnya adalah 20 dan lebarnya itu 15. Jadi 20 dikali 15 itu 300 meter kuadrat. Jadi bisa kita bayangin ya, kalau kita mau pasang karpet besar di ruang utama, kita butuh karpet seluas itu. Nah, yang kedua, geometri bangun ruang. Nah, dalam Istana Siak kita juga bisa menemukan banyak perabot yang bisa dihubungkan dengan bangun ruang, seperti lemari dan meja. Lemari dan meja di Istana Siak itu bentuknya seperti balok ya. Dan yang kedua itu pilar penopang bangunan. Kalau kita lihat, pilar penopang bangunan di Istana Siak itu bentuknya seperti tabung. Dan yang ketiga, ada lampu gantung. Nah, di dalam Istana Siak itu banyak kita temukan lampu gantung yang berbentuk bulat seperti bola. Nah, yang keempat itu ada atap dan menaranya mirip seperti prisma dan limas. Nah, adapun contoh soalnya itu yang bisa kita berikan untuk siswa SD, itu ada lemari berbentuk balok dengan panjang 2 meter, lebarnya 1 meter dan tingginya 3 meter. Berapa volumenya? Nah, jadi rumus volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Tadi panjangnya yaitu 2 meter, lebarnya 1 meter dan tingginya 3 meter. Jadi 2 kali 1 kali 3 sama dengan 6 meter kubik atau 6 meter pangkat 3. Nah, di sini guru bisa kasih contoh pakai kardus berbentuk balok. Jadi anak-anak bisa lihat secara langsung gimana cara hitung volumenya. Nah, yang ketiga itu ada pengukuran. Nah, dari kami menemukan kalau Istana Siak itu bangunan utamanya berbentuk persegi panjang. Jadi kita bisa hitung panjang, lebar, dan luas lantainya ya. Dan ruangan-ruangan yang bentuknya seperti balok bisa kita gunakan untuk belajar tentang volume. Dan benda-benda kecilnya seperti pintu, jendela, meja, dan lemari bisa kita ukur panjang, lebar, atau luasnya. Nah, adapun contoh soalnya itu, ubin di lantai istana berbentuk persegi dengan sisi 40 cm. Kalau panjang lantai ruang utamanya 8 meter dan lebarnya 4 meter, berapa panjang ubin yang dibutuhkan? Nah, penyelesaiannya itu kita harus tahu dulu nih luas lantainya. Tadi di situ dibilang luas lantainya 8 kali 4.
luas lantainya itu 8 meter. 8 dan lebarnya 4 ya. Jadi 8 kali 4 itu 32 meter kuadrat atau 32.000 cm kuadrat. Nah, terus kita juga cari tahu luas ubinnya. Tadi luas satu ubin itu sama dengan 40. Jadi 40 dikali 40 sama dengan 1.600 cm kuadrat. Dan yang ketiga itu jumlah ubinnya. Nah, dari sini kita udah bisa hitung berapa jumlah ubinnya. Jadi 32.000 dibagi 1.600 sama dengan 20 ubin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya tentang aspek matematis dari Istana Siak ini saya serahkan kepada Yola. Terima kasih Cindy atas penyampaian tentang materi geometri bangun datar, geometri bangun ruang, dan pengukuran. Baiklah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tentang bilangan dan operasi hitung yang akan saya jelaskan. Baik, bilangan dan operasi hitung dieksplorasi dari Istana Siak itu dari jumlah benda nyata yang ada di istana tersebut. Nah, yang pertama, kita bisa menghitung jumlah jendela di satu sisi, lalu menambahkannya dengan sisi lain. Nah, ini merupakan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian, jika ada 8 jendela, setiap jendela memiliki 6 kaca kecil. Maka, jumlah kaca kecil dapat dihitung dengan perkalian. Ini merupakan operasi hitung dari perkalian. Kemudian, jika terdapat 24 kursi di ruang tamu dan setiap kelompok mendapatkan 6 kursi, maka ada berapa kelompok yang bisa duduk? Ini adalah operasi hitung dari pembagian. Nah, adapun contoh soal dari bilangan dan operasi hitung yang pertama yaitu terdapat di Istana Siak memiliki 10 jendela. Setiap jendela memiliki 6 kaca kecil. Berapa jumlah kaca kecil semuanya? Penyelesaiannya yaitu 10 kali 6. Maksudnya adalah 10 jendela dikali 6 kaca. Maka hasilnya 60. Cara mengajarkannya, guru bisa menunjukkan gambar jendela dengan kaca-kaca kecil. Lalu siswa menghitung bersama. Nah, ini bisa dijadikan lomba kelompok siapa paling cepat menemukan jumlah kaca. Kemudian soal yang kedua yaitu ada kursi ruang tamu. Di Istana Siak terdapat 24 kursi di ruang tamu. Jika setiap kelompok terdiri dari 6 anak, berapa kelompok yang bisa duduk? Penyelesaiannya ada yaitu 24 dibagi 6. Nah, 24 ini yaitu jumlah kursinya dan 6 yaitu jumlah 6 anak. Jadi 24 dibagi 6 sama dengan 4 kelompok yang bisa duduk di kursi tersebut. Cara mengajarnya yaitu guru bisa meminta siswa berperan dan meminta mereka untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang, lalu mulai menghitung 1 sampai 24 dan menghitung berapa kelompok yang bisa mengisi kursi di ruang tamu tersebut. Nah, dengan ini adalah cara mudah untuk menghitung jumlah kursi dan kelompok yang akan didapat. Kemudian, ada perbandingan dan skala. Nah, di Istana Siak juga mengajarkan konsep perbandingan dan skala, yaitu siswa bisa membandingkan ruangan besar dengan ruangan kecil. Nah, ini merupakan dari perbandingan ukuran. Kemudian, denah istana bisa dipelajari untuk mengenalkan skala. Misalnya, jika panjang ruang tamu pada denah adalah 8 cm, dengan skala 1:100, maka panjang sebenarnya adalah 8 meter. Nah, ini merupakan skala pada denah. Dan yang ketiga, yaitu membandingkan 3 pilar dengan tinggi pintu atau tinggi lantai pertama dengan lantai kedua. Nah, ini merupakan dari perbandingan tinggi. Adapun contoh soalnya itu adalah tentang skala denahnya. Pada denah Istana Siak, panjang ruang tamu ditunjukkan 5 cm. Jika skala denah 1:100, berapa panjang ruang tamu sebenarnya? Penyelesaiannya itu adalah 5 dikali 100. Maksudnya 5 ini yaitu ditunjukkan pada panjang ruang tamu tersebut. Dan 100 yaitu skala denahnya 1:100.
Maka 5 dikali 100 sama dengan 500 cm. Dan hasilnya dijumlahkan ke meter, maka sama dengan 5 meter. Nah, cara mengajarkannya kepada siswa, guru bisa membawa gambar denah mini, kemudian siswa diminta mengukur dengan penggaris, lalu menghitung ukuran sebenarnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada simetri dan pola. Nah, di Istana Siak, salah satu ciri khas Istana Siak ini adalah ornamennya. Ornamen Melayu yang penuh pola dan simetri. Nah, di Istana Siak itu bentuk jendela, pintu, dan ukirannya memiliki simetri lipat. Kemudian, misalnya jendela persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Terus, tidak hanya simetri lipat, di Istana Siak juga memiliki simetri putar, yaitu terdapat pada beberapa motif ukiran pada kaca atau hiasan lantai yang berbentuk simetri putar. Kemudian ada ubin yang tersusun rapi menunjukkan pola berulang. Dan motif bunga, daun, dan geometri pada kaca jendela dan dinding bisa dijadikan contoh pola berulang yang indah. Adapun contoh soalnya itu tentang simetri lipat, sebuah jendela berbentuk persegi panjang. Berapakah jumlah simetri lipat yang dimiliki jendela itu? Penyelesaiannya itu adalah persegi panjang memiliki 2 simetri lipat, yaitu sisi garis horizontal dan garis vertikal. Nah, cara mengajarkan kepada siswa yaitu guru dapat memberikan kertas berbentuk persegi panjang, lalu meminta siswa melipatnya untuk menemukan garis simetri, yaitu garis simetri horizontal dan garis simetri vertikal tersebut. Baiklah, itulah materi yang dapat kami sampaikan terkait tentang aspek matematis yang bisa dipelajari dari virtual tour Istana Siak. Bagaimana menurut Cindy? Ya, mungkin itu saja yang bisa kami amati dari segi matematis ya, yang bisa kami dapat dari virtual tour Istana Siak. Ya, jadi semoga apa yang kami dapat bermanfaat untuk siswa dan teman-teman sekalian. Baik, saya rasa cukup. Jika ada kesalahan, mohon dimaaf. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.